Salam. Semalam saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kira-kira Tuhan apa sih yang harus saya share? Apa sih yang saya harus sampaikan? Puji Tuhan, Tuhan menjawab dengan jelas di dalam kitab Kolose 3 ayat ke-5 sampai dengan ayat 17. Tetapi bahan pokoknya di sini ada di ayat 16. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan menyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Percabulan, melakukan hal yang menonton film porno mungkin. Kenajisan, mengucapkan kata-kata yang tidak bagus atau tidak layak. Nafsu jahat, dan juga keserakahan. Keserakahan di sini juga bisa ketika kita banyak, di tangan kita jelas-jelas ada berlebihan. Kita lanjut lagi, ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Wow. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu buanglah semuanya ini. Jelas secara rinci sekali Tuhan mengatakan, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nih saya paling sering mengeluarkan kata-kata kotor keluar dari mulut saya. Tanpa disadari, saya melakukan itu. Contoh, menonton bola. Saya menonton bola itu geram banget. Tanpa saya sadari, saya mengucapkan kata-kata kotor.
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Wow, kalau tadi kita berbicara tentang bicara, sekarang kita berbicara dengan kelakuan. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Wow, ketika kita telah mengenakan manusia baru, kita dapat keuntungan, kita dapat manfaat. Apa sih manfaatnya? Alkitab mengatakan, memperoleh pengetahuan yang benar. Bukan hanya pengetahuan yang benar, tetapi benar menurut gambar Khaliknya. Serupa dan segambar dengan Allah. Benar menurut bukan iblis, bukan manusia, bukan malaikat, bukan diri sendiri, tetapi yes, Allah itu sendiri. Background saya hanya videografer, fotografer, youtuber, bisa dikatakan biasa-biasa aja. Tapi ketika Tuhan memakai saya bisa menjadi go internasional, masuk dalam sebuah komunitas yang luar biasa, dan kemana-mana saya bisa sharing, ke Semarang, Tegal, kemarin belum lama ke Dieng, kemana saya dipakai Tuhan luar biasa banget. Dan Tuhan tidak memilih kamu yang tidak punya apa-apa, tapi Tuhan memilih kamu yang punya hati Bapa. Amin, saudara. Yuk, kita mulai lagi ya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Yes, orang bersunat atau orang tak bersunat. Amin. Orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Orang mempermasalahkan sunat, orang mempermasalahkan orang Yunani, lu orang ini, kamu orang ini, kamu orang itu, kamu suku ini, kamu suku itu. Tetapi di dalam Yesus sama. Oke, ayat selanjutnya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, oh maaf, saya barusan diingatkan oleh Tuhan. Saya harus menjelaskan orang bersunat atau orang tidak bersunat. Orang bersunat dalam versi Alkitab adalah hati kita yang sepenuhnya dipegang oleh Kristus. Di perjanjian lama, orang sunat yaitu adalah sebagai tanda bahwa kita adalah umat Allah. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Belakangan ini Tuhan, saya kadang berpikir gini loh. Saya menemukan orang, tadi belum lama saya mau makan, beli nasi uduk ya, beli nasi uduk, dan yang lain itu neneknya. Dan ketika ada anak kecil, dan itu cucunya seperti melakukan hal yang tidak bagus ya. Neneknya sampai sekarang masih berdagang loh, jualan. Dan si cucunya itu melakukan hal yang tidak baik. Saya menceritakannya agak gemetar ya. Maksudnya nggak bagus banget saya ceritain. Dan tidak senonoh. Dan si nenek itu nangis dan bertanya kepada saya. Saya kangen dengan cucu saya jika dia melakukan hal yang baik. Dan si nenek ini pakai jilbab, kerudung. Dan saya bilang, Nek, saya mau mendoakan nenek. Saya bilang, saya mau mendoakan cucu nenek. Apakah boleh? Boleh, kata dia. Tetapi saya Kristen. Saya akan berdoa sesuai iman saya. Bertuhankan Yesus Kristus. Boleh? Enggak apa-apa, kata dia. Dengan senduhnya dia ya. Dengan dia punya raut wajah yang nangis sambil dilap pakai bajunya. Saya doakan, Tuhan, berkati nenek ini, saya tidak mengenal, tapi Engkau taruh dalam hati saya untuk mengasihinya, walaupun dalam hanya menyebarkan firman Tuhan, walaupun hanya sebatas doa. Tapi saya percaya doa adalah nafas orang percaya, dan si nenek ini mengucapkan amin ketika saya mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya. Dan bukan hanya si nenek-nenek itu doang, banyak saya ketemu di jalan. Dulu saya yang dulu manusia lama berdoa di warteg apa di mana segala macam, saya dulu malu. Sekarang saya laskar Kristus, harus beritakan firman Tuhan. Amin.
Jadi orang-orang pilihan Allah itu, orang-orang pilihan Allah ya, ketahuan banget ciri-cirinya. Ini udah dijawab. Ciri-cirinya satu. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya rasa kalau seluruh dunia membaca firman ini, Alkitab ini, seluruh dunia ya, saya rasa kita tidak ada yang namanya kerusuhan, kekerasan, ataupun apapun itu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ketika dia disalib dan mengembuskan nafas terakhirnya, 7 perkataan yang sangat luar biasa yang mengena dalam hati saya. Ampuni Bapa, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Wow, keren. Ayat 15-nya ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai Yesus Kristus memerintah dalam hati. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Ketika kita sudah menanamkan perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam diri kita, kita jangan hanya untuk sendiri saja, tetapi untuk keluarga, orang terdekat, kantor, bos, kuliah, dimanapun. Saya rasa ini akan menjadi makanan kesukaan saya tiap saat, tiap pagi, tiap malam. Saya tidak mau jauh-jauh. Bahkan mama saya bilang, kamu tidur dengan Alkitab, kamu jalan dengan Alkitab. Semalam saya baca firman ini, meneteskan air mata. Di ayat 16 dan ayat 17 ada satu kesamaan yang membuat saya terguncang dan betul-betul menangis. Adalah kalimat bersyukurlah. Wow, saya mau bahas kembali lagi ya ayat 16-nya ya. Dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat dapat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Tegur di sini adalah bukan secara kita pribadi, tetapi secara caranya Tuhan. Bagaimana cara menegur yang baik? Menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur. Wow. Menegur sambil bernyanyi, saya baru tahu hanya di dalam Alkitab. Bermazmur yang seperti apa sih? Ya kan? Manfaat bernyanyi itu kalau dalam segi kemanusiaan bisa mengatasi demensia, melawan stres, mencegah kecemasan, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penuaan diri. Hebat ya, meningkatkan kemampuan menelan. Kadang orang sampai sekarang susah menelan, kuncinya cuma satu, nyanyi. Menjaga kinerja sistem pernapasan, memperlancar sirkulasi darah. So hebat banget. Saya akan sharing lagi
di bernyanyi menurut Alkitab. Nah, itu bernyanyi menurut badaniah kita ya. Sekarang menurut Alkitab ya. Bernyanyi menurut Alkitab dari bahasa Ibrani kita udah tahu sendiri, menyembah adalah yadah. Yadah itu adalah mengangkat tangan, memohon belas kasihan pada Bapa. Ketika saya melihat orang sakit, kita tumpang tangan, memohon, wah itu keren banget. Kita juga harus mengerti yang namanya taudah. Taudah itu adalah sepakat walaupun kita sudah berdoa dan belum dijamah Tuhan dan belum ada hasilnya, kita tetap taudah bahasa Ibraninya. Dan ketiga, berlutut. Kita harus tetap meyakini walaupun belum ada, namanya biasanya kalau di bahasa Ibrani barak namanya. Terus ada lagi tehilah. Tehilah ini adalah yang sehari-hari saya lakukan sehingga saya bisa menciptakan sebuah lagu-lagu pujian bernyanyi untuk Tuhan. Terus jamar, memainkan musik untuk Tuhan. Memainkan musik untuk Tuhan itu adalah jamar. Terus halal. Di sini saya pikir kalau dalam bahasa Arab ya, kita bilang makanan sah, makanan yang sudah disetujui oleh satu pihak. Ternyata halal di dalam Alkitab itu, di dalam bahasa Ibrani itu adalah mengapi-ngapikan diri untuk Tuhan. Maksudnya itu adalah janganlah kendor semangatmu berapi-apilah, seperti itu. Itulah halal. Jadi luar biasa banget. Ini pengetahuan keren banget sih kalau kita sering-sering baca firman Tuhan ya. Jadi semuanya nyangkup, semuanya dapet. Terus ada lagi bersorak-sorai untuk Tuhan dengan segenap kekuatan. Saya lupa itu bersorak-sorai untuk Tuhan dengan segenap kekuatan. Kadang kita kan lemah, bisa jadi semangat karena bersorak-sorai itu, tapi bahasa ininya saya lupa, bahasa apa? Ibraninya. Maaf, saya belum jago banget. Terus rahasia penyembahan bagi saya pribadi ya, saya dapat 3 yang saya alami sendiri. Dulu kesaksian saya, tanpa saya sadari saya sudah membangun mesbah pribadi saya sendiri. Jadi dulu saya tanpa saya sadari ternyata rahasia penyembahan itu tanpa saya sadari itu udah sebuah mesbah sih. Karena air mata mengalir memohon pengampunan kepada Tuhan dan terbukti kalau seandainya kita bernyanyi itu banyak banget manfaatnya dan kita tidak tahu. Dan seperti ayat 16. Dan yang terakhir yang kedua untuk menang atas kuasa iblis kegelapan. Nanti next kita akan sambung lagi ya. Penyembahan ini kok bisa untuk banyak kan teman-teman yang sekarang kesurupan apa segala macam ya, bahasa sekarang itu bisa dilakukan dengan bernyanyi. Itu pernah saya lakukan pada waktu dulu kesaksian, saya sedang bernyanyi, di sebelah saya ada yang kesurupan, dia teriak kenceng ya, dia nggak sembuh, dia teriak berhenti yang nyanyi ya, seperti itu. Nanti kita next akan kesaksian lebih dalam lagi, lebih jauh lagi supaya menjadi berkat ya. Terus untuk mempertebal mental, kadang saya lemah karena kenapa? Sekarang contoh hari ini saya disuruh untuk sharing firman Tuhan, bayangin coba, nggak mudah. Maka saya butuh bernyanyi untuk mempertebal mental saya dan merefresh kehidupan saya. Puji Tuhan saya udah punya album rohani sendiri, udah bisa menciptakan sebuah karya lagu rohani luar biasa. Mohon doanya juga supaya saya bisa go to video klip album dan bisa memberkati. Saya menemukan di sini ada beberapa manfaat bernyanyi dalam segi manusiawi ya. Saya bisa mendapatkan kalau kita bisa menegur ataupun kita bisa mengajar, jangan lupa yang namanya penyembahan, puji-pujian. Saya salah satu lagu saya bunyinya seperti ini. Tak kuat ku merasakan, ingin ku segera untuk berlutut di saat ku melihat kebesaran-Mu. Yes. Ku tetap berjalan, merasakan pahitnya di dunia ini. Ku terima semua pencobaan. Yesus, takkan mungkin Tuhan meninggalkanku. No, takkan mungkin
mungkin Dia membiarkanku. Oke, ayat 17 yang terakhir ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus oleh darah Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Yesus, kita nggak bisa sampai sekarang. Sia-sialah. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Ya Bapa Allah, aku mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Bapa kita. Ada dua perkataan tegas di sini, ayat 16 dan ayat 17, keserupaannya adalah ucapan syukur. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekian, terima kasih. Shalom.